hari ini ya di dialog interaktif di hari ini, hari Kamis 5 Mei 2022. Dan saat ini kami sudah bersama pendengar dengan narasumber kita yang akan membahas kebersamaan kita terkait melestarikan budaya silaturahmi di masa kekinian. Melestarikan budaya silaturahmi di masa kekinian. Kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Nur Hayati. Beliau adalah pakar budaya. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Prof ya. Sama-sama. Nah, berbicara seputar momen Lebaran ini Prof, kebiasaan masyarakat Indonesia di momen Lebaran adalah bersilaturahmi. Sebenarnya bagaimana pandangan Anda ini melihat budaya silaturahmi ditinjau dari segi budayanya? Ya, karena zaman kan berubah terus ya. Ya. Stagnan. Jadi setiap kebudayaan itu akan singgah di setiap zaman dan diberi makna-makna baru oleh zaman tersebut. Yeah. Nah, kita tahu sekarang kan ada namanya internet, ya, ada namanya Facebook, ada namanya WhatsApp dan seterusnya. Media sosial ya. Itu saksi zaman ya. Zaman memang ada seperti itu sekarang ini. Jadi bentuk silaturahimnya banyak melalui media. Tidak seperti dulu. Cuma memang kalau zaman dulu kan namanya masyiarah. Masyiarah ya. Ya, jadi kalau saya mendatangi rumahnya si B itu berutang sama saya. Tidak sah kalau dia tidak juga datang. Jadi bersahut-sahutan ya. Saling mengunjung itu bisa berlangsung sampai 1 minggu 2 minggu. Dengan tatap muka, lalu kemudian saling menyapa, bertemu, bersenda gurau, bercerita, saling memaafkan. Namanya masyiarah. Mungkin dari kata ziarah ya dalam bahasa Indonesia. Iya. Nah itu saling menziarahi memang ya. Saling bertemu, saling bertatap. Kalau sekarang kan terbatas pada keluarga inti saja, tetangga-tetangga, teman-teman sekantor, biasanya cuma saling menyapa lewat media sosial, media sosial, bukan lagi saling mengunjungi. Rasanya sih dari segi sakralitas hari raya itu berkurang ya, karena melalui media rasa-rasanya bagaimana, tentu kita semua bisa merasakan perbedaannya kalau bertatapan langsung. Itu mungkin perbedaannya dulu dan sekarang. Jadi memang boleh dikatakan ini sangat terlihat ya perbedaan silaturahmi momen Lebaran di zaman dulu dan juga di era teknologi saat ini ya, Prof ya. Tapi ya tradisi mudik masih ya, masih menjadi problem juga karena macet. Bagaimana masuk lalu lintas. Jadi di satu sisi, tapi memang intinya keluarga inti saja. Kebanyakan kan keluarga tinggal ibunya, bapaknya tinggal di kampung. Jadi sekarang ini hanya keluarga inti, bapak, ibu, anak. Tidak ada lagi yang tetangga kita ke sebelah sana sampai di ujung lorong, sampai di ujung jalan sana saling menunggu, nggak ada lagi yang begitu. Terlebih saat masa pandemi ini melanda dunia ya, Prof ya. Iya benar. Namun masihkah ini budaya silaturahmi dipertahankan di tengah masyarakat yang saat ini boleh dikatakan cenderung individualis ini? Iya, karena semua budaya sekarang kan termarginal ya. Termarginal. Bukan cuma kita di Sulawesi Selatan, tapi juga di Indonesia, bahkan kecuali kepada negara-negara yang militan, yang sangat posesif ya terhadap kebudayaan seperti Cina, India, Jepang dan Korea. Di kita di Indonesia ini memang sudah sangat longgar. Tidak ada pertahanan budaya, ya, jadi ada pagarnya.
diserbu aja begitu seperti tsunami oleh dunia global Iya. tanpa pagar ya. Jadi enggak, bayangkan kalau diserbu begitu saja, ditelan begitu saja tanpa seleksi, karena yang jadi pagar itu kan budaya kita kan, Iya. kearifan masa lampau kita. Nah yang itu kan sudah tidak dipegang lagi kan. Jadi itu kan di medsos cuma basa-basi saya pikir. Iya. Mungkin itulah yang membedakan ya, Prof ya, silaturahmi saat zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu memang dikatakan tulus seperti itu, tetapi sekarang lebih ke arah basa-basi ya. Iya, basa-basi. Kalau di Malaysia saya lihat ada tradisi open house ya. Iya. Jadi dia buka rumahnya sampai sore, lalu kemudian orang boleh singgah siapa saja yang lewat atau siapa saja teman di telepon, makan, silaturahim, ngobrol-ngobrol. Itu kan beda banget ya. Kalau bertemu, sama juga dosen sekarang banyak merasakan bagaimana jadinya ini mengajar lewat online. Virtual. Seperti tidak kontak batin antara dosen dan mahasiswa. Iya. Jadi enggak sama kalau tatap muka langsung dengan mahasiswa itu, bagaimana penyerapan ilmunya kan. Mereka lah mau tidak mau kan serius. Kalau ini kan foto jadi apa, mungkin orangnya lagi tidur. Jadi memang sangat berbeda ya, Prof ya. Sangat, makanya agama kan menyuruh kita silaturahim. Iya. Saya tidak tahu dalam bentuknya yang asli apakah saling mengunjungi atau saling mengudara saja. Karena taman kan, taman memang sudah seperti itu. Dan bagaimana ya, saya lihat di India kalau upacara-upacaranya mereka kumpul di tempat-tempat yang telah disediakan. Di kita memang habis lebaran basa-basi salaman-salaman sudah, itu pun salaman dengan orang di dekat kita. Iya. Kalau zaman dulu kan ditungguin dekat pagar. Terutama Pak Imam, perangkat masjid ya. Cek dulu Ustaz. Ini memang dari jam 5 sudah dihidangkan sebelum ke masjid. Hidangan udah siap di meja. Semua begitu. Dan siapa saja boleh singgah. Iya. Nah sekarang ini nggak ada, basa-basi. Biasa di pagar orang ngomong apa sudah itu bermedsos. Beda sekali suasana batinnya ya. Mas Tiara zaman dulu dengan Mas Tiara medsos. Jadi apakah boleh dikatakan ini Prof, sudah ada pergeseran nilai budaya bersilaturahmi zaman dulu dengan sekarang ini Prof? Jelas nih bergeser, karena setiap budaya kan diberi makna oleh zamannya. Iya. Jadi sekarang karena zamannya medsos ya budaya dibawa ke situ. Cuma ya rasa bagaimana rasa batinnya begitu. Tidak sama kalau tatap muka, makan-makan, sudah lagi minum-minum lagi tuh bareng. Saling bersenda gurau seperti itu ya Prof ya? Bercanda maaf, pernah Kak dulu ngomong begini, maafkan Kak. Begitu, jadi ada interaksi ya. Interaksi yang mungkin selama setahun kita lupakan. Saatnya itu lebaran saling melepaskan. Iya. Iya, jadi justru malu kalau sudah dihidangkan, tidak ada singgah. Jadi biasa jemput orang. Iya. Tidak ada singgah, ada pandangan negatif sama orang lain, mungkin dia itu tidak baik sifatnya, tidak ada orang singgah rumahnya. Itu zaman dulu ada pemikiran seperti itu ya, sebelum ada medsos, Prof ya? Sebelum ada medsos. Oke. Dan Prof, ini juga kita akan mengundang partisipasi dari pendengar terkait topik kita melestarikan budaya silaturahmi di masa kekinian. Silakan pendengar line telepon di 0821 3333 9440 untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi bersama dengan kami di dialog interaktif lintas Makassar pagi saat ini. Ini masih momen lebaran ya, Prof ya. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita terima dulu ya Prof, pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa di mana ini, Pak?
dari Nurullah di Biringkanaya. Pak Nurullah di Biringkanaya. Ini kita bicara soal melestarikan budaya silaturahmi di masa kekinian. Bagaimana pendapat Pak Nurullah ini? Ya, saya ucapkan dulu minal aidin Pak buat Prof Nur Hayati. Iya, sama-sama. Iya. Saya ingin bertanya saja, soalnya dulu dianggap pergeseran nilai, tapi perlu dimaknai, benarkah nilai budaya Bugis Makassar itu sudah bergeser, atau memang tidak ada lembaga yang bisa eksis untuk menanamkan budaya-budaya yang ada, yang menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita. Saya kira demikian, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ke nilai budaya Bugis Makassar ini, Prof. Bagaimana Anda menanggapinya? Ada ke lembaga. Kalau lembaga banyak saya rasa di pemerintah ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya. Iya. Kalau di universitas ada jurusan sastra daerah. Iya. LSM juga banyak. Tetapi saya perlu menjelaskan kepada Pak Nurullah, kalau mindset yang rusak itu memperbaikinya perlu 2-3 generasi. Iya. Tapi kalau jembatan yang rusak ya atau gedung itu asal ada uang, asal ada bahan bisa langsung diperbaiki. Nah kalau mindset yang ini, coba lihat anak-anak Sandaran pakai bahasa Bugis Makassar di rumah. Mindset memang yang sudah berubah, itu butuh waktu. Biar terjadi lembaga. Tapi kita harus melakukan sesuatu sekarang supaya mungkin hasilnya kita tidak nikmati sekarang, tapi 2-3 generasi akan datang pasti akan menikmatinya. Iya. Daripada sama sekali kita tidak melakukan apa-apa sekarang, dibiarkan begitu saja generasi kita diterkam oleh dunia global ya. Karena mereka tidak dibekali memang dari kecil. Kita dari kecil kan itu tabek kona kalau ada orang lewat. Iya. Jadi memang butuh waktu ya, Prof ya? Butuh, karena sudah rusak sudah terbentuk mindset itu dari generasi yang bagaimana ya? Kalau saya tanya, ada nggak yang bisa bahasa daerah? Bilang, nggak bisa, karena di rumahnya juga bapak ibunya nggak bahasa daerah lagi. Salah satu pilar pertahanan sebuah budaya itu adalah bahasa. Nah, belum lagi kalau tanya, bisa baca huruf lontar? Tidak bisa. Karena orang tua malu. Dia lebih suka kalau anaknya kursus bahasa Inggris. Coba kita ke Cina, ke Jepang, Korea, enggak mau. Kalau musik S2 di sana pelajari, dia dulu. Pelajari diriku. Bukan saya pelajari dirimu. Jadi kalau orang ke Korea itu 1 tahun dulu harus kursus bahasa Korea, baca huruf Korea. Di kita bagaimana? Karena kita tahu bahwa penemuan tulisan itu ya oleh para ahli di dunia dianggap sebagai puncak pencapaian tertinggi dalam peradaban manusia. Nah, nenek tak bayangkan, nenek tak dulu temukan lontar, tapi kita terlantarkan tuh. Itu adalah pertahanan sekarang. Ini tragedi sebetulnya. The library on fire. Perpustakaan yang sudah hampir terbakar. Tapi kita harus melakukan saran. Kita harus optimis. Turki kan pernah begitu kan? Selama 100 tahun dia mau menjadi negara sekuler. Tapi muncul presiden baru ini, dia rekonstruksi ulang dan kembali perempuan-perempuannya berhijab, nilai-nilai Islam ditanamkan bisa. Nah itu perlu perjuangan, memang nggak bisa instan. Termasuk RRI ini, jangan bosan bicara, karena harus memang dimediasi ya. Iya. Jadi ini butuh 2 hingga 3 generasi ke depan untuk memperbaiki kembali nilai budaya. Coba kita tanya itu anak-anak dan mengerti budaya enggak ada. Terima kasih Pak Nurullah di Biringkanaya. Ini kita terima penelpon selanjutnya ya, Prof ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
Iya, selamat pagi Mbak Arti. Ya, Bunda Sofi, kita berbicara saat ini terkait melestarikan budaya silaturahmi ya di masa kekinian saat ini. Sudah bersama dengan kita Profesor Dr. Ibu Nur Hayati. Silakan, Bunda Sofi. Iya, sebelumnya saya mau ucapkan Assalamualaikum Bu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Prof. Sama-sama. Iya. Mbak Arti perlu saya jelaskan bahwa inilah mungkin namanya silaturahmi kekinian. Saya kebetulan berteman dengan Ibu Prof di medsos. Saya suatu saat Bu Prof berteman di medsos di FB. Ya suatu saat Bu. Saling berkenalan di udara ya saat ini. Iya. Selama ini biasa saya suka mengomentari status apa yang dituangkan oleh Prof di medsos. Sangat-sangat membudaya. Namanya juga beliau adalah profesor yang memang mencintai kebudayaan. Makanya saya banyak mendapat informasi, mendapat banyak edukasi dari apa yang Prof tuangkan di medsos. Luar biasa. Ya, jadi kalau Prof tadi mengatakan itu budaya memang sudah tergerus. Buktinya contohnya Prof ya, anak-anak kan itu kalau banyak ada orang tua yang pada duduk-duduk ngumpul apa semua lari di depannya kita kan itu kan sudah tergerus ya Bu Prof ya. Tidak ada lagi tabek-tabeknya. Itu. Nah, itulah yang kita katakan bahwa memang sudah tergerus. Karena ya mungkin anak-anak sudah berubah zaman, walaupun orang tuanya menyampaikan bahwa kalau kita lewat di depannya orang tua tabek-tabek tapi anak-anak sekarang tidak ada bisa lihat yang tabek-tabek Prof. Kita dulu kalau orang tua duduk kita mau lewat di depannya sampai kita ruku-ruku menunduk turut untuk lewat. Kalau tidak ada jalan lain, terpaksa kita harus lewat di depannya orang tua. Itu yang kita budayakan mestinya sampai sekarang. Tapi anak-anak kan sekarang sudah tidak ada lagi yang begitu Prof ya. Bukan juga tidak ada lah, tapi adalah anak-anak yang sama sekali hilang rasa budayanya, hilang rasa tabek-tabeknya. Walaupun orang tuanya sudah menyampaikan bahwa harus menghormati, menghargai orang tua. Saya kira seperti. Tapi Bunda Sofi ini, kalau kita berbicara soal budaya silaturahmi di masa kekinian, bagaimana sebenarnya ini anak-anak pemuda zaman sekarang ini bisa melestarikannya ini, Bunda Sofi? Iya, harus ini dari pertama kan dari orang tua. Karena kalau guru kan hanya berapa jam saja di sekolah. Makanya di sekolah itu harus diterapkan kembali budaya menghargai, menghormati, menghargai orang yang lebih tua. Sehingga silaturahmi itu masih tetap terjalin dengan baik. Jadi utamanya peranan orang tua ini yang sangat diutamakan, selalu mengajarkan anak-anaknya untuk hormat dan harus pandai tabek-tabek di depannya orang tua. Iya. Saya kira begitu. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf Bu Prof sedikit menanggapi ini. Terima kasih ya. Ya, nanti dilihat kembali Prof itu. Saya suatu saat Bu Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silaturahmi virtual ini Prof ya. Nah, bagaimana sebenarnya tanggapan Anda kalau dalam melestarikan budaya silaturahmi di masa kekinian perlu juga peranan orang tua ini? Pendapat tadi dari Bunda Sofi. Bagus sekali pertanyaannya bahwa salah satu wujud dari silaturahmi itu adalah kita lebih ya, jadi saling memuliakan. Jadi harus tabek-tabek. Beda banget kan kalau anak-anak bilang permisi, kan jaga dan permisi itu bahasa Indonesia tidak ada rasa bahasanya, tapi kalau dia bilang tabek kan ada terasa menyentuh. Makanya bahasa daerah itu di situ peranannya. Ada suasana batin yang tidak nyambung kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini yang hilang. Saya jujur saja saya itu hampir jatuh di tangga, disenggol oleh mahasiswa tanpa balik minta maaf. Saya langsung pegang leher bajunya. Langkau diajak tidak di rumah tentang sopan santun. Saya hampir jatuh orang tua ini. Kalau tidak ada besinya tangga saya jatuh.
Jadi memang peranan orang tua sangat penting juga ya untuk melestarikan setiap budaya, Prof ya. Dia yang pertama memberi warna kan. Iya. Karena pertama lahir kan di rumah di situ diberi. Tapi orang tua biasa juga kan sudah begitu, orang tua muda. Iya. Makanya saya kaget juga waktu lihat hasil penelitian dari Pusat Bahasa Jakarta bahwa separuh dari bahasa kan kita punya suku di Indonesia 720, separuhnya bakal hilang 25 tahun ke depan. Nah, kenapa Bugis Makassar masuk? Saya protes. Iya. Ini kan Bugis Makassar interaksinya dengan dunia luar sangat banyak, jadi dia tersebar di seluruh Nusantara. Ya, tapi sebelah apa indikatornya? Indikatornya sederhana, Ji. Misalnya ibu-ibu muda sekarang tidak berbahasa ibu lagi ke anaknya di rumah. Sehingga apabila anak-anak ibu-ibu muda itu diperkirakan 25 tahun meninggal habis, itu lainnya anak identitas. Itu indikatornya Pusat Bahasa Jakarta. Baik. Tidak ada lagi coba lihat ibu-ibu muda baru bangun heran meskipun dengan lokat Bugis Makassar tapi saya tidak lagi menggunakan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu ini kan salah satu simbol identitas budaya kan. Iya. Baik, Prof. Anak-anak kalau sekolah dia berbahasa Indonesia otomatis sih karena anak punya adaptability bahasa yang sangat kuat. Baik, Prof. Yang terakhir mungkin harapannya dari Prof. Dr. Nur Hayati selaku pakar budaya agar generasi muda ini tetap melestarikan budaya khususnya silaturahmi ini. Silakan. Saya lihat generasi muda mencari bentuknya menurut cara dia melalui KP-KP. Jadi yang ngobrol di kafe ngawur ngidul di situ bawa laptop dan segalanya. Cuman dunia dia terjemahkan secara terbalik karena dia bisa sampai pagi itu. Apa dan siang dia tidur. Padahal Allah menciptakan siang itu untuk beraktivitas, malam untuk istirahat. Jantung harus istirahat pada jam 12. Mereka masih di kafe. Itu mungkin cara dia menerjemahkan silaturahim. Karena katanya di situ dia diskusi, memecahkan masalah dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia melawan sunnah. Karena dia tidak bisa reproduktif kalau siang. Termasuk mahasiswa biasa saya mengajar pada ngantuk di kelas kalau jam pagi. Itu juga salah satu ancaman ya bagi generasi kita dengan berkateria sampai jam subuh. Ini juga berkurang sekarang karena ada corona, tapi ini kan setelah corona kembali lagi mereka dunianya ini mungkin dunia tatap muka ala milenial. Silaturahim idealnya tatap muka. Dengan saya pikir meskipun ada dunia medsos lebih bagus kalau kita bisa juga saling mengunjungi atau saling bersilaturahim. Kayak bapak tadi yang bertanya, ternyata teman medsosku saya tidak kenal. Kita hanya bersosialisasi lewat medsos. Kali-kali mungkin kita ketemu, kumpul-kumpul. Dalam suasana lebaran ini kan paling bagus buat bersilaturahim karena kita libur. Kita jeda sejenak dari rutinitas selama setahun. Iya. Ya, jadi intinya Prof ya, meskipun dunia saat ini penuh dengan media sosial, namun perjumpaan tetap harus penting juga ini. Tatap langsung juga sangat penting ya dalam terus menjalin silaturahmi. Masyara harus dihidupkan. Masyara harus tetap dihidupkan. Terima kasih kalau begitu waktunya Prof. Dr. Nur Hayati, pakar budaya sudah bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi ya, RRI Makassar. Sehat selalu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pulsa RRI Makassar, sebentar kita masih akan terus melanjutkan perbincangan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi dengan topik melestarikan budaya silaturahmi di masa kekinian ya. Kami akan menghadirkan sebentar narasumber, ada Profesor Galip yang juga akan turut membahas terkait budaya silaturahmi di masa kekinian. Tetap bersama kami di Pulsa RRI Makassar, kanal inspirasi. Gimana kau
jalan yang panjang pernah kita tempuh, namun badai memisahkan. Dinda, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada kau dengarkan, segenap rasa tertumpah mengalun dalam gitaku, ngelangutkan jiwa, berkhayal tentang dirimu. Telahkah berubah sekian waktu jauh dariku? Mereka-reka rencana, apakan kita buat bila ada perjumpaan? Dinda, di manakah kau berada? Biar kita isi malam menangis tertawa dan sampaikan kepada langit dan bintang sebentuk cinta yang ada kan tetap terjaga. Denting nawai-nawai gitarku memanggil. Dinda, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada kau dengarkan, segenap rasa tertumpah mengalun dalam gitaku, ngelangutkan jiwa. Duhai Dinda, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada kau dengarkan, segenap rasa tertumpah mengalun dalam gitaku, ngelangutkan jiwa. Dinda, di mana? 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dan mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 dari Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami dan melanjutkan terus kebersamaan kita pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini Kamis 5 Mei 2022 kita masih membahas topik kita ya, melestarikan budaya silaturahmi di masa kekinian. Dan saat ini pendengar kami sudah bersama dengan narasumber kita berikutnya, ada Profesor Galip ya. Beliau adalah sosiolog agama. Kita menyapa, assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di awal kebersamaan kita ini Prof, saya ucapkan terlebih dahulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran Prof ya. Apa kabar ini Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah Prof, kita berbicara seputar melestarikan budaya silaturahmi di masa kekinian. Nah, apa sebenarnya makna silaturahmi ini bagi umat muslim secara khususnya Prof, khususnya di nuansa lebaran saat ini? Iya, jadi sebenarnya silaturahmi ini intinya membangun kasih sayang dengan sesama di tengah-tengah perbedaan yang kita saksikan, yang kita rasakan dalam keseharian kita. Jadi kita ada perbedaan profesi, perbedaan bahkan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Tetapi kita ini saling mengasihi, saling menjadi tali asih tengah-tengah perbedaan itu agar kita bisa hidup harmonis tengah-tengah perbedaan. Jadi saya kira intinya terkhusus setelah kita berlebaran bahwa kita saling memberi dan menerima permohonan maaf untuk kita bisa hidup damai, kita bisa hidup rukun, sehingga dengan demikian interaksi kita dengan sesama ini berjalan harmonis di tengah-tengah keperbedaan kita menuju katakanlah ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Namun berbicara seputar silaturahmi di momen-momen lebaran ini Prof, biasanya kan ada perbedaan di masa lalu dengan di era kecanggihan teknologi saat ini. Biasanya silaturahmi kan dulu dilakukan secara tatap muka. Saat ini di era kecanggihan teknologi itu biasanya orang melakukan secara virtual di tengah pandemi juga ya. Itu juga menjadi salah satu alasannya. Salah satunya itu dengan cara video call. Nah, apakah ini Prof tidak mengurangi makna bersilaturahmi dengan tanpa bertatap langsung seperti itu? Iya, jadi dulu memang kita dengan secara offline bertatap muka langsung ada kesan saya kira yang yang kita rasakan. Makanya mengapa misalnya kita harus mudik begitu, karena kita ingin ketemu secara langsung dengan orang-orang yang kita kasihi, bahkan dengan orang-orang yang mungkin pernah bermasalah dengan kita untuk menjalin silaturahim ini. Nah, dalam konteks sekarang ini tidak semua hal itu bisa kita lakukan secara virtual. Kita tidak bertemu langsung, tetapi boleh jadi kita video call, dan itu juga sesungguhnya ada plus minusnya. Kalau secara offline kita langsung ketemu langsung, mungkin sambil bercengkerama bersama, makan bersama, dan itu yang dulu. Sekarang ini kalau tidak memungkinkan, ada cara lain yang ditemukan, yakni secara virtual, dan ini jangkauannya lebih luas. Kita bisa berkomunikasi, bisa video call dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kawan-kawan lama kita yang boleh jadi berada di pulau lain, bahkan berada di luar negeri, dan kita bisa ketemu langsung. Dan inilah saya kira hal yang kita bisa tangkap dari aspek positifnya ini. Kecanggihan teknologi memperluas jangkauan silaturahim di tengah-tengah, terutama di konteks sekarang ini. Jadi sesungguhnya ada banyak positif yang kita harus ambil dan kita manfaatkan dalam kaitannya dengan memperkuat silaturahim, karena momen-momen seperti ini kita ada keterbatasan dengan cara ketemu langsung ini dengan cara virtual ini jangkauannya sangat luas, dan kita bisa banyak ketemu
bisa melihat muka meskipun secara virtual, dan saya kira memperkuat kasih sayang silaturahim ini menjadi momen yang sangat tepat. Saya kira seperti itu. Jadi boleh dikatakan ini tergantung kondisi ya, meskipun bersilaturahmi secara virtual namun tidak mengurangi makna dari bersilaturahmi itu sendiri ya, Prof. Iya, iya, jadi seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang kita bisa lakukan secara langsung, kita lakukan secara langsung, tapi ada sisi lain yang tidak mungkin bisa kita lakukan secara langsung. Dengan virtual ini memperluas dan lebih banyak orang yang kita bisa ketemu meskipun secara virtual, dan ini saya kira ke depan ini menjadi salah satu model yang baru untuk kita kembangkan. Jadi dua-duanya masih bisa kita lakukan. Yang mungkin kita bisa lakukan secara langsung kita lakukan, yang tidak bisa itu karena tempatnya, karena ada hambatan-hambatan dari aspek teknis. Inilah yang kita maksimalkan yang virtual ini, sehingga dengan demikian silaturahim ini terpelihara, terjaga dengan baik. Bahkan ada peningkatan pada masa-masa yang akan datang, karena kita bisa bersilaturahim dengan banyak orang, dan bahkan mungkin juga kita bisa bersilaturahim melalui grup-grup kita di media sosial, melalui WA kita, melalui Instagram kita, melalui YouTube, melalui grup-grup WhatsApp, dan itu semua kita maksimalkan untuk memperkokoh dan meningkatkan, memelihara silaturahim di tengah-tengah perbedaan kita, terutama di momen Idul Fitri ini. Jadi kita lebih ambil nilai sisi positifnya ya, jangkauannya lebih luas ini ya, Prof ya. Iya, jadi nilai positifnya ini lebih baik, lebih bagus, dan saya punya pengalaman bahwa ucapan selamat itu, selamat Idul Fitri yang disampaikan secara kelembagaan maupun melalui langsung melalui melalui grup-grup bahkan dari kawan-kawan yang tidak beragama Islam, yang di luar agama Islam, karena merasa bahwa ada kedekatan pertemanan begitu, lalu mereka menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan Idul Fitri, pesan kasih sayang, pesan silaturahim ini, dan ini saya kira sesuatu hal yang positif yang harus dijaga untuk keislaman dan keindonesiaan kita yang harmonis, damai di tengah perbedaan. Iya Prof, ini kita berbicara seputar perbedaan budaya silaturahmi di masa lalu dan juga budaya silaturahmi di masa sekarang. Nah, banyak sekali yang beranggapan ini Prof, jika dulu silaturahmi itu kan dilakukan secara tatap muka dan ada rasa tulus di dalamnya. Namun sekarang banyak yang beranggapan itu hanya sekedar basa-basi. Nah, pendapat Anda seperti apa ini? Saya kira tidak sepenuhnya juga ini. Jadi menurut saya kita punya pesan dari ulama kita begini, al-muhafazatu alal qadim salih, memelihara tradisi lama yang baik. Tradisi bersilaturahim secara langsung setelah Idul Fitri ini sesuatu yang baik. Yang bisa kita lakukan itu kita tetap pelihara. Tetapi ada lanjutannya, wal akhdu menjadi aslah, mengambil tradisi baru yang muncul yang lebih baik. Nah, ini ada yang lebih baik karena jangkauannya lebih luas, karena kita tidak mungkin bisa ketemu. Nah, kecanggihan teknologi ini adalah yang membantu kita, sehingga kita harus mengambil dari sisi positifnya, bahwa masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihan, itu saling melengkapi. Kalau yang langsung itu jangkauannya terbatas, kalau virtual jangkauannya luas. Itu kalau saya ini dua-duanya kita harus ambil. Yang bisa tetap dipelihara yang memungkinkan itu yang langsung, tapi karena itu terbatas, maka untuk menjangkau seluruh kawan-kawan, teman-teman kita, tetap ada hubungan komunikasi silaturahim. Ini juga harus diambil dan ditingkatkan untuk konteks kekinian dan yang akan datang. Saya kira ini sesuatu hal yang bagus sekali, yang tidak pernah kita temukan pada momen-momen Idul Fitri sebelumnya. Jadi pesan baiknya yang harus terus dilestarikan ya Prof ya, dengan budaya silaturahmi itu sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana ini cara menguatkan kembali atau upaya-upaya agar tali silaturahmi ini tidak terputus ini, meskipun tidak sering atau tidak semua orang bisa bertatap langsung ini, Prof?
Iya, iya, saya kira dengan melihat wajah, mendengar suara, ada pesan-pesan tertulis itu kan sudah cukup menggugah kita untuk menguatkan kasih sayang di antara kita, karena inti dari silaturahim ini kan kasih sayang, saling mendoakan untuk kebaikan. Nah, di situ kita manfaatkan semua sehingga bahwa kita tidak ketemu, ada sedikit mungkin kekurangannya, tetapi karena dengan doa itu doa yang tulus yang kita saat panjatkan untuk kawan-kawan kita, untuk kesehatan, untuk kesuksesan, untuk kebaikan, untuk terus menjalin hubungan kasih sayang, ini sesuatu yang saya kira bisa mengurangi, bisa memperkuat kasih sayang kita. Jadi ini yang saya kira menjadi sesuatu hal yang sangat penting, meskipun kita tidak ketemu langsung, tetapi tidak ketemu langsung kita sudah bisa melihat wajahnya, kita bisa mendengar suaranya, itu sesuatu hal yang saya kira sudah cukup positif, apalagi ketika di situ saling memberi dan menerima permohonan maaf, ditambah saling mendoakan antara satu dengan lain. Jadi kesan spiritualnya saya kira sudah sangat tinggi, itu sudah sangat baik, dan untuk yang akan datang saya kira ini perlu ditingkatkan dan dipelihara dengan baik agar perbedaan waktu, perbedaan tempat ini tidak menghalangi kita untuk terus memelihara silaturahim di tengah-tengah kita, terutama untuk teman-teman lama kita yang kita bisa tiba-tiba ketemu melalui media sosial, apalagi kalau kita bisa misalnya video call begitu dan melihat, yang boleh jadi tidak ada perubahan karena sudah puluhan tahun tidak ketemu, dan bisa kita ketemu meskipun melalui media sosial begitu. Jadi memang meskipun kita bersilaturahmi menggunakan kecanggihan teknologi saat ini, video call atau bermain sosmed, kesan spiritualnya ini tetap terjaga ya Prof ya? Iya, saya kira itu. Jadi di samping bahwa terjalin silaturahim, tapi pesan spiritual itu saling mendoakan, kita mendengarkan doa-doa, pesan-pesan dari teman-teman kita, dari keluarga kita, itu kan sudah sesuatu hal yang saya kira sama saja ketika kita mendoakan secara langsung, karena itu saya kira nilainya sama. Jadi inilah yang harus dipelihara dan ditingkatkan untuk yang akan datang, sehingga kemajuan teknologi ini kita ambil positifnya untuk memperkokoh dan meningkatkan silaturahim di tengah-tengah kita. Baik, yang terakhir ini mungkin Prof Galip ada harapan atau ada pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada generasi muda kita terkait budaya silaturahmi ini tetap terus dilestarikan meskipun kita saat ini berada di masa kekinian, masa yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Silakan Prof. Ya, saya kira untuk generasi muda, harapannya bahwa generasi muda akan datang lebih baik, lebih maju dari aspek fisik, dari aspek kemampuan teknologi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat mental spiritual agama dan silaturahim di tengah-tengah perubahan yang ada, sehingga kelanjutan kemajuan bangsa agama ke depan itu bisa lebih baik. Regenerasi yang akan datang dengan tetap memelihara silaturahim, persatuan, keindonesiaan kita dan keberagamaan kita, ini saya kira yang harus dijaga, sehingga kita optimis kalau itu bisa dipelihara dengan baik, terutama momentum Idul Fitri ini, insya Allah bangsa kita ke depan bisa lebih baik dan agama kita bisa lebih kokoh, membentengi kita, memelihara persatuan dan baik. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk waktunya Profesor Galip ya, sosiolog agama yang sudah bersama dengan kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Sehat terus Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita tadi dengan Prof Galip ya. Beliau adalah sosiolog agama yang tadi sudah berbicara juga terkait topik kita melestarikan budaya silaturahmi di masa kekinian. Dan
Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar ya, di 94,4 FM. Kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi, Kamis 5 Mei 2022. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Gema takbir telah berkumandang, pertanda datangnya hari kemenangan. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Hari Raya Idul Fitri kali ini kita telah kembali menjadi insan yang fitri. Hari ini mudah-mudahan kita kembali menjadi hari yang normal. Kita dapat mudik dengan syarat vaksin booster dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Kondisi bangsa Indonesia sudah berangsur membaik. Kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bersilaturahim kembali dengan keluarga dan sanak saudara. Bagi yang belum bisa mudik, kita masih bisa membagikan orang-orang yang kita sayangi dengan memanfaatkan teknologi, yaitu mengirimkan produk-produk ekonomi kreatif lokal sebagai hantaran lebaran yang dikirim melalui platform digital. Dengan ini kita juga membantu para pelaku ekonomi kreatif. Tiada kata yang indah selain dari permohonan maaf dari lubuk hati untuk saling memaafkan di antara kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Teriring doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat kembali ke fitrah dan saling menjaga silaturahim, kita optimis ke depannya segalanya akan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, I. Hendrasmo, menyampaikan ucapan selamat Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema takbir pertanda kemenangan bagi yang telah menyelesaikan segala tahapan perintah dan ibadah atas dasar iman dan takwa. Semoga kemenangan ini semakin mempererat ukhuwah sesama umat serta kesatuan dan persatuan bangsa untuk kembali bangkit, membangun dan mengobati luka karena pandemi COVID-19. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menyampaikan ucapan selamat Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah tiba di hari kemenangan. Semoga perjuangan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang kembali fitrah. Lebaran kali ini kita diperkenankan untuk bermaaf-maafan dan bersilaturahmi secara langsung dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Untuk itu, saya mengajak dan mengingatkan selama melaksanakan silaturahim agar tetap menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua menjadi insan yang fitri. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyampaikan ucapan selamat Lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada saudara-saudara umat Islam dimanapun berada, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Selama 1 bulan penuh kita menikmati indahnya bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa dan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya, melatih pengendalian diri untuk melawan hawa nafsu, serta mengasah kepedulian kita terhadap sesama dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. InsyaAllah seluruh amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi bekal bagi kita untuk senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan jiwa kita kepada jiwa yang fitrah, jiwa yang bersih, laksana bayi yang baru lahir. Setelah 2 tahun kita merayakan Idul Fitri dengan segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19, alhamdulillah ikhtiar dan doa kita untuk mengendalikan sebaran COVID-19 diperkenankan Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun ini masyarakat Indonesia dapat kembali mudik berlebaran di kampung halaman yang tentunya telah sangat dirindukan. Namun saya mengimbau agar kebahagiaan bersilaturahim dengan sanak saudara tetap diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari melonjaknya kembali kasus COVID-19 pasca Lebaran nanti. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kulla amin wa antum bi khair. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, hari Kamis 5 Mei 2022, saya cukupkan ya. Terima kasih untuk Anda semua yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, mendengar kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.